الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الموجودات والكائنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه لنصرة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة هو وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat Masjid Jami' As-Sakinah yang semoga pada siang hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita dengan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat keberkahan umur. Dengan nikmat itu kita dapat berada di tempat yang mulia ini dalam rangka ingin menggapai ridha Allah melalui salat Jum'ah berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, maupun sedekah infak yang kita keluarkan, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Abi Hurairah, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalul mizani fi yaumil qiyamah husnul khuluq." Yang paling berat timbangan seorang nanti di akhirat adalah akhlaknya yang baik. Jadi dalam hadis ini bahwa timbangan yang paling berat nanti seorang manusia pada saat ditimbang oleh malaikat tak lain adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ta'ala, salah satu ingin mencapai akhlak yang baik tak lain yaitu menjaga lisan kita. Karena lisan ini merupakan anggota tubuh yang bisa mengangkat derajat manusia dan juga bisa menjatuhkan derajat manusia. Dan juga bisa dikatakan lisan ini adalah organ yang sangat membahayakan dalam kehidupan manusia. Karena dalam satu riwayat Al-Imam Said Al-Khudri radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan organ tubuh yang paling bahaya." Maka Nabi mengisyaratkan ke lisannya. Artinya apa? Lisan atau ucapan atau lidah ini adalah organ yang paling bahaya. Artinya kalau dia berkata dengan tidak baik, berkata yang bisa membuat orang terpedaya, membuat orang itu teraniaya, membuat orang itu tersinggung, atau
lisan ini membolak-balikkan fakta yang sebenarnya. Dalam istilah membolak-balikkan hukum, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka berapa banyak orang di dunia ini sebab lisannya dia akan bisa menjadi orang yang mulia, dengan sebab lisannya pula dia menjadi orang yang sangat rendah, lebih rendah daripada binatang. Maka bagi kita seorang muslim, jaga lisan ini, karena lisan ini akan bisa mengantarkan manusia menjadi orang yang mulia. Apabila lisan ini bermanfaat ucapannya, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan petuah-petuah yang baik, memberikan petunjuk-petunjuk yang baik, dan bicara yang baik, itu akan membuat lahirnya akhlak yang luar biasa. Sesuai dengan ungkapan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam pemeliharaan lisannya. Maka kita berupaya semaksimal mungkin di dalam berinteraksi, dalam pergaulan, dalam bermasyarakat, dalam bicara, janganlah kita menyinggung perasaan orang lain. Ucaplah dengan ucapan yang baik. Wal yaqulu qaulan sadida, hendaklah kau berkata perkataan yang baik. Karena orang yang berkata baik itu akan mencerminkan akhlak yang baik. Sebaliknya, bicara yang tidak baik, dia akan mencerminkan akhlak yang tidak baik. Kalau kita ingin bicara, maka berpikirlah lebih dahulu. Artinya apa? Sebelum kita melontarkan kata-kata kepada seorang, kepada orang banyak, janganlah kita berkata begitu saja tanpa kita memikirkan terlebih dahulu. Apakah ucapan kita bermanfaat, apakah tidak? Itu nanti akan kembali kepada diri kita. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam. Inilah yang kita jadikan dalam jati diri kita. Bicara yang baik, bicara yang bermanfaat, bicara yang mengantarkan kebaikan-kebaikan, dan bicara yang bisa membuat orang menjadi tenang. Kalau kita tidak bisa, lebih baik diam. Jangan bicara sesuatu yang bisa menyakitkan perasaan orang lain. Masyaallah muslimin, sudah banyak peristiwa, fenomena, kejadian-kejadian di tengah masyarakat gara-gara hanya ucapan yang salah, ucapan yang tidak benar, mengakibatkan efek yang luar biasa kepada pelakunya. Dan berapa banyak orang yang berbicara tidak baik akan dijatuhi hukuman, baik hukuman negara maupun hukuman sosial. Apalagi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, maka kata Imam Al-Ghazali, lisan yang baik akan mengantarkan akhlak yang baik. Lisan yang buruk akan menjatuhkan dirinya lebih buruk, lebih rendah daripada binatang. Tinggal kita bisa memanajemen, mengatur, dan berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang berucap, yang berkata dengan baik, dengan positif, dengan kebaikan, dan melahirkan orang lain yang mendengar penuh dengan kenyamanan dan ketenangan. Dengan begitu, insya Allah, itulah akhlak yang luar biasa, yang lebih berat daripada ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Kalaupun orang itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli umroh, ataupun ahli haji, tapi kalau mulutnya tidak dijaga, mulutnya melontarkan kata-kata yang buruk, melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, maka semua amal-amal ibadahnya itu tidak ada efek sama sekali dan mengantarkan dia menjadi orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan hati dan perkataan yang baik, insya Allah akan memberikan kepada pelakunya timbangan yang berat di hari akhirat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari dengan kita mendengar, apalagi yang mengucapkan, yang menyampaikan saat ini, baik khatib maupun jamaah, kita berhati-hati dalam berucap, kita berhati-hati dalam bicara, kita berhati-hati melontarkan kata-kata, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita menjadi akhlak yang baik, menjadi orang yang mulia dunia akhirat, dan bisa mendatangkan kebaikan dan bisa memberatkan daripada timbangan kita nanti di akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik dan santun. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan dirinya, yang bisa dihukum, hukum negara, hukum sosial, apalagi hukum Allah, maka dia lebih memilih berkata menyinggung perasaan orang lain, menyinggung hati orang lain, dan bisa membahayakan orang lain. Itulah otomatis dia akan jatuh ke dalam jurang yang dilaknat dan jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan, salah satu daripada siksa kubur yang paling banyak yang akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Itu pun bersumber daripada lisan, bersumber daripada ucapan. Maka Rasulullah pun mengatakan seperti itu. Azab yang paling hebat yang akan menimpa umatku di dalam kubur, salah satunya adalah an-namimah, yaitu mengadu domba, karena gara-gara ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga lisan kita yang baik, memperbanyak zikir, memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak kita mengucapkan daripada zikrullah. Dengan begitu insya Allah kita akan terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, baik kepada manusia maupun ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang khatib sampaikan. Semoga kita semua yang hadir, Allah jaga lisan kita, Allah jaga pembicaraan kita, Allah tuntun dan bimbing lisan kita untuk kita mengucapkan yang baik, mengucapkan yang sopan, mengucapkan nilai-nilai kebaikan, mengucapkan di mana orang itu tenang dan nyaman. Dan kita menghindari, dan Allah bimbing juga kita, jangan sampai lisan kita, lisan yang menyakitkan, lisan yang menjelekkan, lisan yang memberikan perasaan tidak tenang kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihi al-ghurar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum an wa ma zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min barati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا ولسانا صادقا ولسانا ذاكرا ولسانا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا من أهل القرآن من أهل الصلاة من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل ومن أهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمي يزدكم واسألوا من فليؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة